Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini, pada malam yang mulia ini, pada malam Jumat ini, pada malam nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul di sini dalam rangka kita sama-sama saling bermudzakarah, nasihat menasihati di dalam kebaikan, saling mengingatkan di dalam kebaikan. Karena sebaik-baik waktu bagi kita adalah bagaimana kita bisa saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, demi masa, Allah Subhanahu wa taala bersumpah bahwasanya manusia itu semua dalam keadaan merugi. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Siapa orang yang enggak merugi itu? Mereka yang mengisi seluruh kehidupannya dengan amalan-amalan saleh. Tidak cukup sampai di situ, ada lanjutannya sehingga kita dikatakan sebagai orang yang tidak merugi. Siapa dia? Wa tawassaw bil haqq. Mereka yang saling nasihat menasihati di dalam kebenaran. Ya, ini anak-anakku semua, kita di pondok yang namanya kita manusia ya. Dulu guru saya itu ngomong atau menyampaikan kepada kita semua itu manusia itu adalah mahallul khata' wan nisyan, tempat salah. Kita selalu rentan untuk berbuat salah, yang namanya manusia itu. Sehingga beliau mengatakan apa ke guru kami dulu, man itu kok bisa seperti itu bahasanya ya. Manusia itu berasal dari dua kata beliau. Man, siapa, nusia yang terlupakan ya. Nah, jadi manusia yang suka lupa, manusia yang suka salah. Kita ini manusia sebagai makhluk, salah satu sifat kita itu adalah ya sering keliru ya. Itu dia. Maka oleh karena itu perlu ada di antara kita saling nasihat menasihati, saling tegur menegur. Baik itu dalam kita mengajak kebaikan ataupun untuk kita mencegah daripada perbuatan yang mungkar. Nah itu dia. Manusia itu salah satu sifatnya adalah suka jenuh. Sedikit-sedikit bosan, sedikit-sedikit capek, sedikit-sedikit lelah. Maka ayat ini menjawab, siapa yang gak sabar, ini dah orang-orang yang cepat capek, orang yang cepat-cepat bosan. Maka seluruh aktivitas kehidupan kita anak-anakku semua adalah dalam rangka kita menguji dan kita melatih kesabaran itu, melatih kesabaran. Coba bayangkan waktu subuh, masya Allah, ngantuk banget ya kan, dibandingkan sama teman, banget. Kalau tidak ada rasa kesabaran kita itu melatih, dilatih kita, dibangunkan, bisa sabar nggak kita? Dilatih di situ. Riyadhah, seluruh aktivitas ibadah kita ini adalah riyadhah untuk mendidik hati kita. Itu. Sholat juga begitu. Aduh, apalagi besar ini di Ramadan, ya, di bulan Ramadan. Aduh, lama sekali imamnya. Sabar, ya, sabar. Nikmati setiap gerakan, nikmati setiap apa yang kita ucapkan, nikmati setiap apa yang kita dengar. Karena itu adalah riyadhah. Kenapa kita harus sabar, Ustaz? Wa basyiris sabirin. Karena orang-orang sabar itu akan pasti mendapatkan kabar gembira. Baik dia sabar dalam melakukan kebaikan ataupun juga ketika sabar ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka oleh karena itu malam Sya'ban ini penting untuk kita saling mengingatkan.
Anak-anak semua, hadirin-hadirat dengan Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab itu kita sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk mempersiapkan diri mulai dari bulan Rajab, ya, dari bulan Rajab. Apa yang harus kita perbaiki di situ? Apa yang kita perlu riyadhah? Apa yang harus kita latihkan di bulan Rajab? Latih fisik kita. Latih fisik kita mulai dari bulan Rajab. Sehingga doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Kira-kira apa? Kok sampai dari bulan Rajab kita diminta untuk untuk melatih diri? Ada apa di bulan Rajab? Ada perintah sholat. Di bulan Rajab itu turunnya perintah sholat, dan sholat itu pakai gerakan. Anak-anakku semua, ada berdiri betulnya, ada takbiratul ihramnya, ada rukuknya, ada i'tidalnya, ada sujudnya, ada duduk antara dua sujudnya. Gerakan-gerakan itu adalah gerakan-gerakan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kenapa dia harus bergerak tubuh kita itu? Karena ada sel di dalam tubuh kita yang akan bekerja. Ketika kita berdiri betul, bagus cara kita berdiri, benar cara kita berdiri, maka bagus juga caranya beribadah. Sel-sel kita, tubuh kita ini, anggota tubuh kita itu benar beribadah. Itu dilatih. Benar cara kita sujud, maka benar pula nanti sel-sel itu akan masuk dalam otak-otak kita, dan akhirnya apa yang menjadi manfaat sujud itu kita akan dapatkan. Ya. Nah, anak semua, sehingga baginda Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada kita bahwasanya seburuk-buruk pencuri, aswa'ana sarifatan, seburuk-buruk manusia yang menjadi pencuri adalah alladzi yasriqu fi sholati, yaitu pencuri di dalam sholatnya sendiri. Bertanya para sahabat, siapa dia itu? Itu adalah orang-orang yang tidak menyempurnakan sujudnya, tidak menyempurnakan rukuknya. Itu belum sempurna rukuknya, udah i'tidal, belum sempurna sujudnya, udah i'tidal. Ini orang mencuri di dalam sholat. Nah, itu dilatih. Fisik itu dilatih di bulan Rajab. Terus sudah benar sholat kita, masuk bulan Sya'ban. Anak-anakku semua, bulan Rajab itu adalah bulannya Allah. Bulan Sya'ban adalah bulannya Rasulullah SAW. Maka kita disunahkan memperbanyak solawat kepada baginda Rasulullah SAW. Ya, nah. Jadi di bulan Sya'ban ini, bayangkan, yang ada disebut nisfu Sya'bannya itu hanya bulan Sya'ban. Muharram ada nisfu Muharram? Gak ada. Safar, nisfu Safar? Gak ada. Nisfu Rajab? Ada sih. Tetapi sampai kemudian diungkapkan, ya, Masya Allah, hanya di bulan Sya'ban, kemuliaan daripada nisfu Sya'ban tersebut, teman-teman semua. Nah, sehingga Rasulullah SAW memperbanyak puasa beliau, ya, dari saudara dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah bercerita, ya. Jadi Rasulullah SAW selalu tidak ada bulan yang beliau menyempurnakannya puasa beliau dalam bulan itu kecuali bulan Ramadan. Kemudian dari bulan-bulan yang 12 itu, ya, selain yang 11, sisanya dalam Ramadan, beliau itu puasa sempurna 1 bulan. Tetapi di bulan-bulan yang 11 itu, di bulan apakah beliau paling banyak berpuasa? Paling banyak beliau berpuasa itu di bulan Sya'ban. Nah, ini anak-anak. Sehingga apa yang perlu kita latih di sini di bulan Sya'ban ini adalah bagaimana kita mendekatkan, bagaimana kita memberikan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Yang pertama, kemudian yang kedua, kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kemudian kita hidupkan malam-malam bulan Sya'ban ini, dan jangan lupa semua kita berpuasa di bulan Sya'ban, dan terutama di bulan-bulan Yaumul Bid, yaitu hari-hari yang putih, yaitu 13, 14, 15. Dan itu disunahkan setiap bulan kalau bisa. Jadi setiap bulan itu kita disunahkan untuk berpuasa 3 hari, ya, di pertengahan bulan, selain daripada puasa sunnah yang Senin dan Kamis. Subhanallah, ya. Nah, alhamdulillah kita di pondok selalu dibiasakan untuk itu, anak-anak semua, ya, dibiasakan untuk kita berpuasa di Senin maupun di Kamis. Nah, Rajab melatih fisik kita dengan sholat, maka kemudian di bulan Rajab ini kita latih hati kita. Kita latih hati kita. Apa latihannya hati ini? Memberi, bersedekah yang banyak. Terutama kita memberi kepada Rasulullah SAW salawat doa kepada beliau. Kemudian masuklah bulan Ramadan, maka anak-anakku semua, disitulah kita akan dilatih ruh kita. Ramadan itu akan melatih ruh kita, fisik kita, bahkan seluruhnya. Tetapi yang menjadi inti di situ adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin ruh kita ini dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga berbeda sekali ibadah yang satunya itu puasa itu, ya, berbeda sekali ibadah puasa. Nah, anakku semua, mulai dari bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, maka itu memiliki rentetan latihan. Kalau kita lihat secara sains bahwasanya otak kita ini terdiri dari 4 gelombang, anakku semua. Ada gelombang delta, ada gelombang theta, ada gelombang alfa, ada gelombang beta. Kalau terlalu tegak otak kita berada pada gelombang beta, itu susah kita konsentrasi, mau marah-marah terus. Yuk, siapa yang tegang, kalau ulangan, wow, tegang sekali. Ada di gelombangnya itu, mau marah-marah terus, ini gelombangnya beta. Tetapi kemudian apa yang ingin kita latih kemudian adalah kita berada pada gelombang yang paling rendah, anak-anakku semua. Apa itu gelombang delta? Gelombang alfa ini adalah gelombang kita seperti biasa, seperti ini, santai, tidak terlalu tegang, tidak juga terngantuk, tidak juga terlalu ini. Di sini gelombang alfa ini adalah gelombangnya dunia. Kita bisa bekerja, kita bisa berpikir dengan santai, dengan tenang, karena ada gelombang alfa. Maka latihannya adalah gerakan-gerakan sholat kita itu akan menuju ke sana. Tetapi di dalam sholat kita itu jangan hanya sekedar alfanya saja yang dibangun, tetapi gelombang kehusukan, yaitu gelombang theta. Dilatih lagi, lebih dalam lagi, kita sholat lebih khusyuk lagi, maka gelombang kita akan semakin tenang. Lebih dalam lagi, maka kita akan masuk ke gelombang delta, maka kita berada di dalam dunia yang beda. Inilah kemudian kehusukan yang tinggi. Maka ketika kita kemudian sudah masuk kepada gelombang yang ini nantinya, maka kita akan memiliki kehusukan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semuanya 3 komponen ini kemudian akan beribadah. Jasad kita beribadah, hati kita beribadah, dan ruh kita beribadah. Barulah kita akan menemukan manfaat dari seluruh ibadah yang kita lakukan. Maka puasa kita bermanfaat, sholat kita bermanfaat, sholat kita barokah, puasa kita barokah, sedekah kita barokah, sholawat kita barokah, bacaan Al-Quran kita barokah. Karena semua diikuti dengan kehusukan, fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang disebut dengan riyadhah dari bulan Rajab, riyadhah di bulan Sya'ban, dan kemudian kita akan memasuki bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan kemudian dengan rangkaian tersebut kita akan keluar nantinya yang menjadi orang-orang yang fitrah, orang-orang yang seperti orang yang baru sekali lahir, bersih hatinya, bersih fisiknya, bersih juga ruhnya. Maka begitu dia menghadap kepada Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah
fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Terakhir anak-anak semua, di bulan apapun ibadah kita di malam hari ini adalah bulan yang luar biasa mulia karena dia diapit oleh bulan Rajab yang mulia, diapit juga oleh bulan yang mulia itu Ramadan. Maka bulan Sya'ban ini menjadi bulan yang mulia karena dia diapit oleh dua bulan yang mulia. Maka oleh karena itu perbanyak istighfar. Ayo yang banyak salah, oke? Yang banyak salah, yang banyak ngerumun, yang banyak membuli, yang banyak memfitnah temannya, istighfar. Yang suka mengambil barang teman-temannya, istighfar. Nah, itu istighfar alfa itu. Masih di otaknya, masih di mulutnya. Naikkan ke dalam gelombang theta, masukkan dia sifat. Renungkan dia. Astagfirullah. Ingat, paham? Nah ini anak-anakku semua. Selanjutnya kita perbanyak bacaan Al-Quran kita banyak berdoa. Imam Asy-Syafi'i mengatakan bulan ini adalah diijabahnya doa, diijabahnya doa. Anak-anakku semua. Dan yang lebih penting besok pagi kalau bisa kita puasa, ya walaupun kita juga sudah puasa kemarin ya tanggal 14, sehingga kalau kita berpuasa di mulai tanggal 13, kemudian puasa di tanggal 14, kemudian kita puasa pada tanggal 15, maka lengkap sepertiga kembali, maka lengkap. Kemudian kita memiliki seperti puasa satu tahun. Maka aku akan berikan kemuliaanku sepertiga. Pada tanggal 14 aku berikan kemuliaanku 2/3. Kemudian apabila kalian puasa lagi pada tanggal 15, maka sempurnalah kemudian saya kasih kalian seluruhnya kemuliaan kita. Subhanallah. Kita berpuasa ya semampu kita ya, silahkan. Itu adalah sunnah. Mudah-mudahan ini sekelumit yang bisa saya sampaikan, dan mohon kesediaan Al-Mukarram Mudirul Ma'had untuk menambahkan dan meluruskan apa yang saya sampaikan. Akhirul kalam dari tiang, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.